Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di ruang pembelajaran kita bersama, tempat di mana kita saling berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan tentang menjaga kesehatan serta kesejahteraan di masa usia lanjut. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan yang paripurna, kebahagiaan yang hakiki, serta malam yang penuh ketenangan dan tidur yang berkualitas. Sebelum kita memulai, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berkenan mengisi absen secara sederhana di kolom komentar. Tuliskanlah nama serta kota asal Bapak dan Ibu yang tengah menyimak saat ini. Saya sangat bersyukur dan bahagia dapat merasakan kehadiran Bapak dan Ibu dari berbagai penjuru yang bersama-sama menjalin semangat belajar dan berbagi dalam kebersamaan ini. Sekarang saya mau tanya jujur, apakah Bapak Ibu sering terbangun di pagi hari dan kesulitan kembali tidur? Atau mungkin baru bisa tertidur saat azan subuh berkumandang? Jika iya, tenang saja, Anda tidak sendiri. Tahukah Bapak Ibu, berdasarkan penelitian lebih dari 50% lansia mengalami kesulitan tidur di malam hari? Sayangnya, banyak yang menganggap ini hal biasa karena faktor usia, padahal tidak selalu demikian. Hari ini kita akan membahas 5 penyebab umum mengapa lansia sering susah tidur. Yang lebih penting, kita juga akan membahas solusi alami yang bisa Bapak Ibu praktikkan sendiri di rumah, tanpa obat kimia, tanpa ribet, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, pastikan untuk menonton sampai selesai, karena setiap penyebab memiliki solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur Bapak dan Ibu tercinta. Sebelum masuk ke penyebabnya, mari kita pahami dulu mengapa tidur sangat penting, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Tidur bukan sekadar waktu istirahat. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, otak menyimpan dan merapikan memori, serta hormon penting diproduksi secara seimbang. Tidur juga menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun, ketika kita kurang tidur, dampaknya langsung terasa. Bangun pagi jadi lemas, emosi mudah tersulut, lupa meletakkan barang, susah fokus, bahkan keseimbangan berjalan menurun jika dibiarkan lama. Kurang tidur juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Menurut studi dari National Institute on Aging, lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam mengalami penurunan fungsi otak lebih cepat dibandingkan yang tidur cukup. Jadi, tidur bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menjaga ketajaman otak di usia tua. Bayangkan seorang nenek yang kelelahan karena begadang semalaman. Keesokan harinya harus memasak dan menjaga cucu dengan langkah yang pelan dan wajah yang lesu. Bicara pun kadang terputus karena sulit mengingat kata. Ini bukan hanya akibat usia, tapi juga karena kurang tidur berkepanjangan. Kalau selama ini tidur dianggap hal sepele, saatnya ubah pandangan itu. Tidur cukup dan berkualitas adalah pondasi hidup sehat, mandiri, dan aktif di usia lanjut. Nah, kita mulai dengan penyebab pertama mengapa lansia sering sulit tidur, walaupun badan sudah capek. Penurunan hormon melatonin. Melatonin adalah hormon alami yang mengatur siklus tidur dan bangun. Ketika hari mulai gelap, tubuh memproduksi melatonin sebagai sinyal bahwa waktunya beristirahat. Namun, seiring bertambah usia, terutama setelah 60 tahun, produksi melatonin menurun. Akibatnya, tubuh tidak memberikan sinyal mengantuk yang kuat di malam hari, sehingga lansia sering merasa segar walau sudah malam dan baru bisa tidur larut malam. Selain faktor usia, kebiasaan hidup juga memengaruhi produksi melatonin. Misalnya, jarang terkena sinar matahari pagi, terlalu lama di dalam ruangan, atau sering menatap layar gadget hingga malam hari. Semua ini semakin mengurangi produksi melatonin. Ciri-ciri penurunan melatonin adalah sulit memejamkan mata meski sudah lelah. Tidur menjadi sangat ringan sehingga mudah terbangun oleh suara kecil. Dan susah tidur kembali setelah terbangun di malam hari. Akibatnya tidur terasa tidak nyenyak dan kurang menyegarkan. Solusi alami pertama adalah rutin berjemur di pagi hari. Cukup duduk santai di teras atau jalan kaki ringan selama 15-20 menit sekitar pukul 8 pagi. Paparan sinar matahari pagi membantu mengatur ulang jam biologis dan meningkatkan produksi melatonin di malam hari. Solusi kedua,
Hindari cahaya biru dari layar gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Matikan HP, TV, dan laptop, lalu ganti dengan kegiatan santai seperti membaca buku, mendengarkan audio yang menenangkan, atau berzikir. Solusi ketiga, konsumsi makanan yang mendukung produksi melatonin, seperti pisang, almond, susu hangat, atau sedikit dark chocolate sekitar 1 jam sebelum tidur. Namun, jangan berlebihan. Saya punya cerita inspiratif dari seorang ibu penonton di Tulungagung, berusia 72 tahun. Dia mengalami sulit tidur sejak pensiun. Setelah rutin berjemur pagi, menghindari gadget malam hari, dan ngemil pisang kecil sebelum tidur, dia mengirim pesan, "Sekarang saya bisa tidur jam 9 malam dan bangun pagi dengan badan segar dan hati tenang. Semua tanpa obat tidur." Jadi, jika Bapak Ibu merasa makin malam makin sulit mengantuk, coba periksa pola hidup sehari-hari, apakah sudah mendukung produksi melatonin secara alami. Karena ternyata tidak selalu harus pakai obat. Tubuh hanya butuh bantuan alami untuk kembali tidur nyaman. Setelah membahas melatonin, kita masuk ke penyebab kedua yang sering mengganggu tidur lansia. Sering terbangun karena ingin buang air kecil. Di malam hari, yang dalam istilah medis disebut nokturia. Bayangkan, baru tidur jam 10 malam. Sudah terbangun jam 12 untuk buang air, lalu terbangun lagi beberapa kali sampai pagi. Akhirnya tidur terputus-putus dan tidak nyenyak sama sekali. Penyebab nokturia pada lansia antara lain, penuaan alami ginjal dan kandung kemih, sehingga ginjal memproduksi urin lebih banyak di malam hari. Otot kandung kemih melemah sehingga dorongan buang air muncul walau urin belum banyak. Konsumsi cairan berlebihan menjelang tidur, terutama teh, kopi, atau air putih, serta penyakit tertentu seperti diabetes, pembesaran prostat, atau infeksi saluran kemih. Tidur yang terputus karena nokturia tidak hanya mengganggu fase tidur dalam, tapi juga meningkatkan risiko kelelahan, jatuh saat ke kamar mandi, dan tekanan darah yang tidak stabil. Bayangkan jika terbangun setengah sadar lalu terpeleset, ini sangat berbahaya. Solusi pertama adalah mengatur waktu minum. Kurangi konsumsi cairan 1,5 sampai 2 jam sebelum tidur. Misalnya, jika tidur jam 9 malam, usahakan minum terakhir tidak lebih dari jam 7 malam. Hindari juga minuman berkafein seperti teh dan kopi sore atau malam hari karena merangsang produksi urin. Solusi kedua, latihan menahan kencing atau bladder training. Saat siang hari, jangan langsung ke toilet saat ingin pipis, tahan selama 5-10 menit. Latihan ini memperkuat kapasitas kandung kemih sehingga dorongan buang air malam hari berkurang. Solusi ketiga, naikkan posisi kaki selama 30 menit sebelum tidur dengan cara rebahan sambil menyanggah kaki dengan bantal. Ini membantu cairan di kaki naik ke atas sehingga tubuh memproduksi urin sebelum tidur, bukan saat sudah tertidur. Pijatan lembut di betis juga merangsang relaksasi dan tidur lebih nyenyak. Seorang penonton dari Banjarnegara pernah berbagi pengalaman. "Dulu saya bangun 3-4 kali tiap malam karena ingin pipis. Setelah mengatur jam minum dan latihan kandung kemih sederhana, sekarang cuma bangun sekali atau bahkan bisa tidur tanpa terbangun. Badan terasa lebih segar saat bangun pagi." Jadi jika tidur Bapak Ibu sering terganggu karena ke kamar mandi, jangan langsung menyalahkan usia. Coba terapkan solusi sederhana ini dulu. Tidur nyenyak bukan sekadar mimpi, tapi bisa jadi kenyataan. Kalau tadi kita membahas gangguan dari dalam seperti hormon dan kandung kemih, sekarang kita beralih ke penyebab yang lebih terasa secara fisik. Nyeri sendi, kaki pegal, atau kram malam. Hari banyak lansia mengalami keluhan ini. Saat sudah berbaring di tempat tidur, lutut terasa nyeri atau betis tiba-tiba kram di dini hari. Akibatnya, bukan tidur yang didapat, tapi gelisah dan bolak-balik sepanjang malam. Dalam sebuah penelitian terhadap penderita artritis, ditemukan bahwa sekitar 60% dari mereka mengalami gangguan tidur. Keluhan yang muncul bisa berupa kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada penderita dengan nyeri berat, melainkan juga pada mereka yang mengalami nyeri ringan, apalagi jika terjadi hampir setiap malam. Apa penyebabnya? Pertama, peradangan pada sendi yang muncul akibat proses penuaan. Kedua, kurangnya aktivitas fisik di siang hari yang menyebabkan otot menjadi kaku. Ketiga, peredaran darah yang kurang lancar ke kaki.
terutama saat malam ketika tubuh lebih banyak beristirahat dan bergerak sedikit. Untuk mengatasinya, ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Solusi pertama, merendam kaki dengan air hangat dan garam. Cara alami ini sangat mudah dilakukan. Siapkan air hangat dengan suhu suam-suam kuku, tambahkan 2-3 sendok garam dapur atau garam Epsom, lalu rendam kaki selama 15-20 menit sebelum tidur. Cara ini membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi pembengkakan, serta membuat otot menjadi lebih rileks. Efeknya terasa sangat menenangkan. Solusi kedua, pijatan ringan. Setelah merendam kaki, lanjutkan dengan pijatan lembut menggunakan minyak kayu putih, minyak kelapa hangat, atau minyak zaitun. Pijat perlahan bagian betis, telapak kaki, dan sekitar lutut. Gerakan sederhana ini efektif untuk melemaskan otot dan meredakan nyeri. Solusi ketiga, minuman herbal di sore hari. Konsumsi air rebusan jahe atau kunyit pada sore hari juga bermanfaat. Kedua bahan ini memiliki sifat anti-inflamasi alami yang dapat membantu mengurangi nyeri sendi, sekaligus memberikan rasa hangat dan nyaman di tubuh saat malam tiba. Caranya cukup mudah. Rebus 3 iris jahe atau 1 ruas kunyit segar, tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis, dan minum hangat sebelum maghrib. Hindari meminumnya terlalu malam agar tidak mengganggu waktu tidur karena ingin buang air kecil. Salah satu penonton kami dari Kudus pernah berbagi pengalamannya, bahwa setelah rutin merendam kaki dan minum air jahe, kram yang dialaminya hampir setiap malam mulai berkurang. Dalam seminggu tidurnya menjadi lebih nyenyak dan bangun pagi terasa lebih segar. Jadi, jika Bapak dan Ibu sering gelisah karena kaki pegal atau lutut nyeri saat tidur, cobalah cara sederhana ini. Karena terkadang tidur yang nyenyak bisa dimulai dari ujung kaki yang rileks. Selanjutnya, mari kita bahas penyebab yang bersifat emosional, namun sama pentingnya, yakni stres, kecemasan, dan kesepian. Faktor-faktor ini sering tersembunyi dalam pikiran dan memengaruhi kualitas tidur, terutama pada lansia. Banyak lansia yang sulit tidur karena pikiran terlalu aktif di malam hari. Mereka mungkin memikirkan anak-anak yang belum pulang, kesehatan yang menurun, atau sekadar merasa kesepian, terutama jika jarang bertemu anak atau cucu karena kesibukan mereka. Saya ingin berbagi kisah seorang ibu bernama Ibu Sumi yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya pindah ke kota lain. Setiap malam Ibu Sumi merasa cemas, khawatir akan anak-anaknya yang jauh, dan takut sesuatu buruk terjadi pada dirinya. Akibatnya, ia kesulitan tidur, sering terbangun di tengah malam, dan merasa gelisah. Tidurnya baru datang setelah subuh dan itu pun sangat ringan. Kondisi ini membuatnya makin lelah dan kehilangan semangat menjalani hari. Stres dan kecemasan pada lansia sering muncul karena beberapa alasan, seperti, pertama, merasa kesepian karena jarang ada orang di sekitar. Kedua, khawatir akan kondisi kesehatan, terutama jika mengalami penyakit yang sulit sembuh. Ketiga, memikirkan masa depan anak cucu yang sibuk, atau merasa tidak lagi dibutuhkan. Ini hal yang wajar dialami, namun jika dibiarkan terus-menerus, dapat mengganggu tidur secara signifikan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa solusi yang bisa dicoba adalah: solusi pertama, membangun rutinitas menenangkan sebelum tidur, misalnya berdoa mendengarkan murotal, atau musik yang menenangkan hati. Rutinitas seperti ini dapat memberi rasa damai dan mengalihkan pikiran dari kekhawatiran. Mendengarkan musik instrumental atau relaksasi sangat efektif untuk mengatur emosi sebelum tidur. Solusi kedua, menulis catatan syukur harian. Buatlah kebiasaan menulis hal-hal kecil yang Anda syukuri setiap hari. Seperti, hari ini saya bisa berjalan-jalan sebentar di halaman. Atau anak saya menelepon, saya merasa diperhatikan. Dengan menulis, pikiran dan perasaan dapat tertata lebih baik, kecemasan berkurang, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Solusi ketiga, komunikasi rutin dengan anak dan cucu. Usahakan membuat jadwal telepon atau video call secara rutin, walau hanya sebentar. Kehadiran suara atau wajah mereka melalui layar dapat memberikan rasa terhubung dan mengurangi kesepian, terutama di malam hari. Ibu Sumi mulai menerapkan rutinitas menulis syukur dan berdoa setiap malam sebelum tidur. Tidak lama kemudian,
ia merasa lebih tenang dan bisa tidur lebih nyenyak. Selain itu, anak-anaknya pun mengatur jadwal video call secara rutin sehingga perasaan kesepiannya berkurang, dan ia merasa lebih segar saat bangun pagi. Sekarang kita bahas penyebab terakhir yang kerap diabaikan, yaitu pola tidur yang tidak teratur. Masalah ini berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Banyak lansia memiliki pola tidur yang berubah-ubah, seperti tidur siang terlalu lama, waktu tidur malam tidak konsisten, atau sering bangun terlalu malam. Hal ini mengacaukan jam biologis tubuh yang seharusnya mengikuti ritme alami siang dan malam. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat tubuh bingung dan sulit tidur malam karena merasa sudah cukup beristirahat. Begitu pula dengan waktu tidur, malam yang berubah-ubah tubuh tidak sempat menyesuaikan jam biologis dengan baik sehingga susah tidur. Untuk memperbaiki pola ini, coba beberapa solusi berikut. Solusi pertama, tetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk akhir pekan. Dengan kebiasaan ini, tubuh akan terbiasa dan jam biologis lebih stabil. Solusi kedua, batasi tidur siang maksimal 20-30 menit dan jangan tidur siang lewat jam 3 sore. Tidur siang yang terlalu lama atau dekat malam hari membuat tubuh bingung saat waktunya tidur malam. Solusi ketiga, lakukan aktivitas ringan di pagi dan sore hari, misalnya berjalan kaki sebentar atau menyiram tanaman. Aktivitas ringan ini membantu tubuh merasa lelah secara sehat, sehingga lebih siap tidur malam. Sebagai tambahan, berikut 5 kebiasaan baik yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Kurt, mandi air hangat di sore hari untuk merilekskan tubuh dan pikiran, sekaligus memicu penurunan suhu tubuh secara alami yang menandai waktu tidur. 2. Minum teh herbal tanpa kafein seperti chamomile, serai, atau daun pandan yang menenangkan tubuh sebelum tidur. 3. Senam ringan atau stretching selama 5 menit untuk mengurangi ketegangan otot setelah aktivitas seharian. 4. Hindari makan berat minimal 2 jam sebelum tidur agar pencernaan tidak terganggu. Jika lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau kacang almond. Membaca buku ringan atau mendengarkan audio menenangkan seperti murotal atau musik lembut untuk mengalihkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu dan menenangkan hati. Sebagai penutup, jika Anda sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki tidur tapi masalah masih berlanjut selama lebih dari 2 minggu, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Gangguan tidur yang berkepanjangan bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Apalagi jika disertai kecemasan berat atau nyeri yang tak tertahankan, jangan ragu mencari bantuan medis. Ingat, tidur adalah bagian penting dari kesehatan. Mendapatkan penanganan tepat akan membantu pemulihan lebih baik. Itulah teman-teman, tidur yang nyenyak bisa diraih dengan kebiasaan sederhana sehari-hari. Bukan hanya mengandalkan obat-obatan. Dengan memahami penyebab gangguan tidur dan menerapkan solusi alami, kualitas tidur dan kesehatan kita pasti meningkat. Apakah Anda punya cara unik untuk membantu tidur lebih nyenyak? Bagikan di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dan membantu teman-teman lainnya yang juga mengalami kesulitan tidur. Terima kasih banyak sudah menonton dan berpartisipasi berbagi di kolom komentar. Salam sehat untuk semua penonton setia yang selalu hadir dan aktif berinteraksi. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya seputar kesehatan lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya.